Tidak ikut. Terserah kalian. Bongoh, Tuan. Iya. Aku ingin tahu lebih dulu alasannya menyerang Kalinggapura. Pantang bagi kami menjilat Tidak kembali. hanya Betara Wisnu saja yang bisa melakukan Triwikrama. Ternyata Kalau orang itu juga Dikisahkan, para penjahat baru saja membebaskan akan sang pemimpin dari penjara yang ada di Malwapati. Sang pemilik endari ilmu Dewa Raden Subali pun sangat ketakutan karena Batik Madrim berubah menjadi raksasa yang disebut dengan Triwikrama, sehingga ia pun ketakutan dan berniat untuk mundur dari lingkaran Giriwara. Namun, sang penjahat itu menyebutkan bahwa sang itu adalah patihnya kerajaan Malwapati, yang mana ia menjalankan pemerintahan memang lebih sakti dari Angling Dharma. Ia pun tidak bisa kemana-mana. Akhirnya sang penjahat itu merasa tenang dan tidak ketakutan lagi karena sudah mengetahui akan kekurangan dari patih Malwapati itu, dan melanjutkan akan perjalanan menuju tempat Giriwara untuk mendapatkan informasi lebih lanjut lagi. Pokoknya, kamu tidak boleh membuat malu aku. Biar ganti majikan, kamu sebagai kuda harus patuh, nurut. Ya? Waduh, kurang ajar. Di tempat lain, di tempat Kalinggapura Suliwa kaget ketika bangun dari tidurnya ia pergi keluar, dan melihat seorang laki-laki yang sedang mengurus akan kudanya. Padahal ia tidak ada memesan akan kida, sehingga ia bertanya kepada sang laki-laki itu siapa dirinya dan kenapa ia ada di sini. Ternyata ia adalah seorang pembantu yang dikirim oleh Pangeran Danurwenda untuk mengurusi keperluannya. Ada momen lucu yang ditampilkan dalam seksion ini. Ternyata namanya adalah Bongoh. Ternyata itu namanya yang tidak baik dan benar kemudian Suliwa memberikan akan nama untuk si Bongoh. Paman bicara sama siapa? Sama kuda, Tuan. Selamat pagi, Tuan. Sampai kaget. Kirain siapa? Saya Pekati yang diutus Gusti Pangeran untuk merawat kuda Tuan. Oh, ini kuda buat saya. Betul, Tuan. Namanya siapa? Bongoh, Tuan. Kuda secerdas begini kok namanya Bongoh? Bongoh itu nama saya, Tuan. Kalau kuda ini namanya Candanila. Kok nama kudanya lebih bagus daripada namamu? Nama kok Bongoh? Bongoh itu kan artinya bodoh. Nama itu memang cocok untuk hamba, Tuan. Iya, tapi kan sebaiknya dicarikan nama yang lebih bagus daripada Bongoh. Loh, kalau saya dikasih nama Sarjana kan malah menyesatkan, Tuan. Nama Sarjana itu cerdik, pandai, sedangkan saya bodoh, Tuan. Kamu itu sebenarnya pinter, Ngok. Kenapa, Ngok? Kok malah nangis? Saya terharu, Tuan. Seumur hidup saya sebagai Pekati, sebagai wong cilek, baru sekali ini ditepuk-tepuk majikan. Aduh, Tuan, aduh. Ya sudah, sekarang begini. Aduh, Tuan. Bongoh, di samping menjadi Pekati, kamu saya angkat menjadi sahabat saya. Hah? Mau? Kapan? Sekarang. Mau.
Masih jauh, Gusti. Di tempat lain, di tempat hutan yang ada laki-laki dan perempuan ternyata itu adalah Angling Dharma dan Galuh Parwati yang mana mereka pun ingin ke tempat kerajaan Kalinggapura yang mana mereka berdua berhenti sejenak dan berbicara sebentar sehingga mereka pun langsung melanjutkan akan perjalanan menuju tempat yang dituju yakni adalah kerajaan Kalinggapura. Di tempat Giriwara marah dan tidak suka dengan perlambatan dari para pendekar. Ia pun marah. Marah dan Citra Gencing pun langsung berdiri dan ia bilang kepada Giriwara, kami adalah pendekar yang tidak menjilat akal ludahnya sendiri seperti peribahasa yang maknanya mendalam yakni adalah kami. Adalah pendekar yang akan menepati janji dan tidak akan mengingkari janjinya sebagai pendekar Linue. Sekali berucap 2-3 tindakan akan terlampaui, dan pada akhirnya sang tertua dari para pendekar itu muncul dan akhirnya sang Giriwara pun bertanya kepada anak buahnya siapa dia itu sebenarnya ternyata itu adalah pendekar legendaris, yang mana ia datang terlambat. Giriwara, kaum pendekar tidak punya watak culas seperti kalian. Sekali janji sudah terlontar, pantang bagi kami menjilat kembali. Tuan, saya minta Tuan bisa menjaga mulut. Maafkan saya. Maaf, Baron aku Wajah. baru bisa datang, Gencing. Siapa dia, Pancen? Kiparon Wajah, tetua dari kaum pendekar itu. Silakan pendekar. Ternyata itu adalah Kiparon Wajah yang mana. Kiparon Wajah menceritakan tentang sahabat mereka dari Pulau Kura-Kura tidak mau untuk bekerja sama dengan para pendekar Linue dan ia pun ingin mendengarkan akan keluhan dari Giriwara dan setelah mendengar akan penjelasan tersebut sang pendekar tua itu pun sangat-sangatlah tidak menyetujui akan tawaran tersebut karena menurutnya itu sang Giriwara hanya ngibul dan tidaklah benar akan perkataannya sehingga ia pun sangat menentang akan tawaran yang diberikan kepada sang pendekar legend itu. Itu kenapa dia lebih suka bertapa di Pulau Kura-Kura? Ya, kalau begitu, tinggal Durkan Dini dan muridnya. Tunggu dulu. Aku belum menyatakan mau ikut atau tidak. Tuhan kemari, artinya setuju. Setuju. Tidak niscaya seperti itu. Aku ingin tahu lebih dulu alasannya menyerang Kalinggapura. Begini. Oh, kita kan orang bayaran. Tidak perlu tahu alasan apapun untuk pekerjaan yang akan kita lakukan. Tugas kita sekarang khusus menghancurkan Kalinggapura. Wah, kalau begitu caranya aku tidak perlu ikut. Aku dibayar untuk membantu. Kalau aku mau membantu. Jika aku tahu pekerjaan itu pantas untuk dibantu. Atau tidak. Aku tidak ikut. Terserah kalian.